Putih Cantik Istri Ketua Mafia, episode 50. Setelah Nazira pulang kerja, Afkar yang tidak sengaja melihat mencoba langsung menghampirinya untuk menanyakan kabar dari suaminya. "Assalamualaikum," ucapnya kepada Nazira. "Waalaikumsalam," jawab Nazira. "Sudah ada kabar dari suamimu?" tanya Afkar lagi. Nazira pun menjawabnya dengan gelengan kepala. Tubuhnya terasa sangat lemas sekali, karena seharian penuh ini ia tidak makan nasi. Setiap nasi yang coba ia masukkan ke dalam mulutnya, pasti akan muntah kembali. "Kamu lagi sakit?" tanya Afkar melihat sorotan mata Nazira yang terlihat sayu. Tidak, hanya saja aku merasa lelah karena baru pulang kerja. "Kalau begitu aku pergi. Assalamualaikum, selamat malam," pamitnya. "Waalaikumsalam," jawabnya. Lalu Nazira langsung bergegas masuk ke rumahnya. Karena sebentar lagi azan maghrib, Nazira langsung membersihkan tubuhnya dan menunggu waktu azan maghrib sambil membaca ayat suci Al-Quran. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar sangat merdu di rumah Nazira. Suaranya yang indah membuat orang yang mendengarnya akan merasa nyaman dan tenang. Malam pun berganti menjadi siang. Sebelum berangkat kerja Nazira datang ke rumah Laila. Jaraknya cukup lumayan lama dan memakan waktu 1 jam kurang menuju rumah Laila. Sesampainya di sana, Nazira langsung pergi ke dapur dan menyiapkan makanan yang akan dimasaknya hari ini. Mbak Nisa adalah orang yang bertugas memasak di sana setelah Bibi memutuskan untuk keluar. "Biar saya saja yang masak, Nyonya," Mbak Nisa mengambil alih pisau yang ada di tangan Nazira. Nazira tidak terlalu dekat dengan Mbak Nisa, tapi Mbak Nisa mengenalinya sebagai istri Zafiar. Nazira melihat salah satu pelayan yang ada di sana membawa baskom dengan berisikan air hangat dan juga membawa handuk kecil. "Untuk apa itu?" tanya Nazira. Pelayan yang bernama Mbak Risma itu hanya diam. "Mbak, untuk siapa?" tanya Nazira. "Nyonya." Sebenarnya, belum sempat melanjutkan perkataannya, Laila datang. "Selamat pagi Dokter Nazira," sapa Laila dengan senyuman manisnya. "Pagi," sapa balik Nazira. "Menu kita apa hari ini?" tanya Laila sambil melihat apa yang dimasak oleh pembantunya. Nazira menjelaskan apa yang ia masak hari ini. Karena sudah terlambat masuk kerja, Nazira berpamitan untuk pergi. Di tempat lain, hari ini Rahesh sedang menemani Samira yang masih berada di rumah sakit. "Aku tidak mau makan," tolak Samira ketika Rahesh memaksanya makan. "Kamu sedang sakit, dan harus makan," paksanya kepada Samira. "Rahesh," bentak Samira yang sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Rahesh menaruh kembali mangkuk buburnya di atas meja. "Baiklah, aku tidak akan memaksamu." Pada akhirnya Rahesh mengalah. "Pergi," suruh Samira yang ingin Rahesh pergi. "Aku tidak akan pergi," pekik Rahesh. "Jangan sampai aku membentak dirimu lagi, pergilah," ujar Samira baik-baik. Karena pada dasarnya keras kepala, Rahesh hanya mengacuhkan Samira. Samira lalu beranjak dari tempat tidur. "Mau pergi kemana?" tanya Rahesh. "Cari udara segar, di sini udaranya terlalu pengap," jawabnya sambil menatap tidak suka ke arah Rahesh. Rahesh membantu Samira untuk duduk di kursi rodanya, tapi tangannya ditepis kasar. "Aku bisa sendiri," katanya dengan nada ketus. Sementara itu, karena sudah berstatus sebagai istri, Anne selalu menyiapkan sarapan pagi untuk Lukas. Bahkan semua kebutuhan suaminya, Anne yang menyiapkannya. Dan pagi ini, Anne diantar ke rumah sakit oleh Lukas. "Kap," Lukas mencium singkat bibir Anne. "I love you," ucapnya sebelum pergi. "I love you too," balasnya, lalu masuk ke rumah sakit. "Selamat pagi Dokter Anne," sapa rekan kerjanya. "Selamat pagi Dokter Anne." Hampir semuanya menatap Anne dengan ramah. Biasanya yang akan menyapanya itu hanya rekan kerjanya saja.
tapi sekarang mereka yang berada di bagian lain juga menyapanya. Semenjak pernikahannya berlangsung beberapa hari yang lalu, disitulah identitas Anne diketahui oleh semua orang. Anne adalah putri pemilik rumah sakit, anak dari Direktur Utama Dr. Asmoro. Selamat pagi Dr. Anne Chalondra, sapa rekan dekat Anne yang bernama Rahel. Selamat pagi kembali Dr. Rahel, sapanya balik dengan senyuman. Kenapa tidak bilang? Tanyanya sambil duduk berhadapan dengan Anne. Anne hanya mengerutkan keningnya kebingungan, tak mengerti maksud pertanyaan temannya. Sekarang semua orang tahu kalau kamu anak Dr. Asmoro Chalondra, perjelasnya. Lalu, tanyanya dengan wajah polosnya. Lalu, kenapa kamu menyembunyikan identitasmu selama ini? Karena aku ingin kalian menganggapku sebagai rekan kerja dan bukannya anak dari pemilik rumah sakit ini, perjelas Anne kepada Dr. Rahel. Orang lain berlomba-lomba ingin menjadi seperti dirimu, tapi dirimu malah menyembunyikannya, ujar Rahel, termasuk dirinya yang ingin sekali berada di posisi Anne. 7 hari kemudian, selama 7 hari ini Nazira masih belum bisa menghubungi Zaviar, bahkan Badrul juga tidak memberitahu keberadaan Zaviar. Karena sedang hamil muda, Nazira terus-terusan mual di pagi hari, bahkan ia juga tidak masuk makanan apapun, hanya susu yang bisa mengganjal perutnya ketika lapar. Di keadaan hamil mudanya seperti saat ini, Nazira sangat menginginkan Zaviar berada di sisinya. Hampir setiap malam Nazira terus berdoa untuk kebaikan suaminya dimanapun dia berada. Nazira Amira, saat ini dia sedang berada di rumah Laila untuk mengurus makanannya. Menu kali ini Nazira akan masak daging, tapi ia tidak suka dengan bau amisnya, alhasil dia muntah. Huek huek huek, suara nafas Nazira setelah ia muntah. Apa nyonya sedang hamil? Tanya Mbak Risma. Karena hampir setiap pagi Risma melihat Nazira muntah. Nazira menjawabnya dengan anggukan kepala pelan. Alhamdulillah, aku senang sekali mendengarnya. Selamat atas kehamilannya, ucap Risma yang berhasil terdengar oleh telinga Laila. Siapa yang hamil? Tanya Laila yang baru datang ke dapur. Nazira dan Risma terdiam, hanya melemparkan tatapan satu sama lain. Saya tanya siapa yang hamil, kenapa malah jadi diam seperti ini? Tanya Laila lagi. Dokter Nazira, dan akhirnya Risma lah yang bersuara. Laila yang mendengarkan kabar kehamilan Nazira ikut bahagia. Alhamdulillah, selamat ya Dokter Nazira, ucapnya sambil memeluknya singkat. Terima kasih. Saya akan pergi keluar dan akan kembali nanti malam. Kamu tolong jaga rumah dan jangan kemana-mana, suruh Laila kepada Risma. Risma yang mendapatkan perintah dari Laila hanya mengangguk paham. Setelah Laila pergi, Risma tersenyum kembali ke Nazira. Jika Tuan Zaviar mengetahuinya, dia pasti akan sangat bahagia. Andai saja dia tidak koma selama ini, kata Risma yang malah keceplosan. Koma? Tanya Nazira yang berhasil mendengarkan perkataan Risma. Seketika wajah Risma menjadi ketakutan, karena ia sudah mengatakan tentang kondisi Zaviar, padahal ia sudah berjanji kepada Laila untuk tidak memberitahu tentang kondisi Zaviar kepada orang lain. Mbak Risma, apa yang sebenarnya terjadi kepada Mas Zaviar? Tanya Nazira yang sangat ingin mengetahuinya, karena Nazira istri Zaviar. Akhirnya Risma berani mengatakan yang sebenarnya. Bersambung, terima kasih sahabat Diari Sobat 7, yang selalu setia, selalu dukung channel kami, jangan lupa subscribe, like dan komentar di kolom bawah, see you.